di antara kita masih berada di awang-awang, tiba-tiba dalam 2 tahun terakhir ini menjadi suatu keniscayaan. Kita dipaksa oleh pandemi untuk mahir serta terbiasa dengan metode pengajaran jarak jauh dengan menggunakan tools atau alat pengajar harian kita. Aplikasi seperti Zoom, Google Meet, WA video call, ataupun berbagai jenis aplikasi video conference lainnya menjadi pakaian kita sehari-hari. Namun pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut? Perubahan yang bukan hanya fisik dengan terus-menerus memegang laptop dan HP Android sambil memberi instruksi secara terus-menerus. Namun perubahan dari esensi, jiwa, ataupun falsafah pengajaran dan konsep belajar pun harus disiapkan dan diperbaharui. Konsep yang memberikan kepuasan kerja dan kebahagiaan bagi guru maupun siswa, sambil terus membangun jiwa kemandirian anak didik kita untuk menjadi manusia yang siap dan yakin dalam menghadapi masa depannya. Saya sangat tertarik kepada apa yang disampaikan oleh Pak Danang tadi mengenai misi atau visi dari Ikatan Guru Indonesia yang luar biasa, yang saya pikir akan merupakan satu jalan untuk menuju tujuan bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya juga tertarik kepada taglines yang disampaikan pada saat ada himne ID tadi, di mana disebutkan satu guru, satu aplikasi, satu guru, satu cerpen, satu guru, satu jurnal ilmiah. Itu satu ini yang luar biasa ya, satu penggambaran yang luar biasa yang saya pikir yang merupakan target-target yang ingin dicapai oleh IGI. Bapak Ibu sekalian, kita sangat sering mendengar konsep blended learning yang merupakan metode pengajaran dengan mengkombinasikan pembelajaran secara online, e-learning, dan interaksi langsung antara guru dan murid. Tetapi pada metode pembelajaran blended learning, fokusnya bukan hanya pemanfaatan perangkat ICT semata-mata. Pada konsep ini, pembelajaran mulai terpusat pada siswa dan bersifat kolaboratif. Konsep dan metode ini selain diarahkan pada hard skill yang seperti keterampilan dan pembekalan keahlian dan kebiasaan terapan, namun juga mengarah pada apa yang kita sebut sebagai soft skills, yang merupakan bekal perilaku, sikap, kepribadian, agar anak didik kita lancar dalam terjun ke dunia kerja dan ke masyarakat nanti. Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, rangkaian kegiatan pembekalan yang bertemakan Great Teacher, Great Leader yang akan dimulai pada hari ini, kami harapkan selain dapat memperluas cakrawala pandang Ibu dan Bapak sekalian, juga menjadi ajang diskusi untuk menemukan solusi terhadap berbagai macam permasalahan terkait pengelolaan organisasi modern dan juga kewirausahaan dan atau entrepreneurship yang merupakan bekal sangat berharga bagi para pamong maupun anak didiknya. Seluruh kegiatan ini insya Allah akan dipandu oleh mereka-mereka yang memiliki keahlian dan pengalaman kerja belasan tahun di lapangan untuk meningkatkan mutu organisasi, dan mereka pun telah berpengalaman baik tingkat nasional maupun internasional untuk menjadi mitra Ibu dan Bapak sekalian dalam menyelami dunia manajemen organisasi modern dan entrepreneurship. Tadi Pak Danang telah menyinggung mengenai sosok Pak Jimmy Gani, seorang anak muda, ya saya sebutnya anak muda karena saya sendiri sudah merasa agak lebih dewasa dari muda. Jadi saya itulah sosok yang akan memberikan pembekalan, dan saya berharap bahwa Bapak Ibu semua dapat banyak dari pembekalan ini. Pembekalan ini penting, dan pembekalan ini merupakan satu vehicle, satu kendaraan untuk menuju
perbaikan kesemuanya. Semoga Bapak Ibu semua sehat dan tetap semangat untuk menerapkan dan menularkan semua bekal yang diperoleh kepada organisasi di sekolah masing-masing, dan yang juga tak kalah pentingnya menularkan semua demi kebaikan pendidikan kita di masa depan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada hari ini bertatap muka walaupun secara virtual dengan Bapak Ibu semua. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dubes Najib Ripat Kusuma untuk sambutannya. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi Organizational Commitment oleh Bapak Jimmy Gani, sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Hibatun Wafiro, Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia. Kepada Ibu Hibatun Wafiro, kami persilahkan. Terima kasih Bu Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Wafi bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Great Teacher, Great Leader, pembekalan manajemen organisasi dan entrepreneurship bagi pengurus IGI se-Indonesia. Sebelumnya mohon izin saya menyapa Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini, yang terhormat Bapak Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak-Bapak Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia, Bapak Ibu Dewan Pakar Ikatan Guru Indonesia, Bapak Ibu pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia, serta Bapak Ibu peserta pembekalan manajemen organisasi. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah hadir dengan semangat dan antusias yang luar biasa. Kita tentu bersyukur sekali di sore hari ini, dan kami juga demikian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Najib Ripat Kusuma, dan beliau adalah Presiden Komisaris PT PFI Global Manpower, dan juga tim JG Group dan Orbitin. Dan mohon izin saya menyapa kepada sosok yang luar biasa yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Jimmy Gani. Assalamualaikum Pak Jimmy Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jimmy. Ini baru dengar suaranya saja sudah powerful begitu, apalagi nanti dalam penyampaian materi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembekalan organisasi kita pada hari ini baru pertama materi dan 8 pertemuan yang terdiri dari materi organizational commitment, teamwork and leadership, kemudian communicational skill dan problem solving, change management, kemudian training development, resilience, dan entrepreneurship. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap organisasi pasti memiliki visi, misi, dan tujuan. Dan tentunya adanya organisasi ini karena sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan sendiri. Butuh kolaborasi dan penyamaan persepsi, dan ini tentu penuh tantangan. Oleh karena nah, tentu kita penasaran sekali ya, bagaimana sih organizational commitment di materi pada hari ini. Nah, nanti kita akan menyimak bersama, belajar bersama narasumber kita yang luar biasa. Tetapi sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan profil beliau. Pak Jimmy, saya mohon izin untuk membacakan profil Bapak. Apabila nanti ternyata ada salah baca atau ada kesalahan data, kami mohon koreksinya. Beliau bernama lengkap Jimmy Muhammad Rifai Gani, founder and CEO Orbitin Indonesia,
founder and chairman Raven Force Indonesia Group, JG Group, JG Foundation, Indonesian Competitiveness and Economic Development Institute. Beliau punya pengalaman yang luar biasa. Pada tahun 1996, beliau menjadi Assistant to Financial Control. Mohon maaf. Beliau menjadi Assistant to Financial Controller di MG West San Francisco, menjadi Chief Financial Officer di IFM Graha Sarana, VP and Chief Analyst for Asia Pacific di Impact Asia Pacific, dan beliau juga Presiden Director di PT Sarinah Persero. Beliau juga Executive Director IPMI International Business School. Dan beliau juga menjadi advisor di Ministry of Village Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. Beliau juga menjadi Senior Advisor di YIP SIP Creativity Economic Park, Tip Top Supermarket, GMFI Russia, TBK, Telkom Corp University, dan beliau juga menjadi komisioner di PT Sri Boga Flour Mills dan PT Sarjat Hamas Hotel Internasional. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Dan pendidikan beliau di tahun 1996, beliau meraih gelar BA di San Francisco State University, USA, BA in Economics. Dan pada tahun 2013, beliau mendapatkan gelar Master in Public Administration, Kennedy School of Government, Harvard University, USA. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dan beliau pengalaman organisasinya juga keren banget nih Bapak Ibu. Mulai tahun 2014 hingga tahun 2019, beliau pengalaman organisasinya yaitu Alumni Association Alumnus sebagai sekretaris umum, kemudian Ikatan Saudagar Muslim Indonesia sebagai ketua bidang industri perdagangan properti, dan beliau juga di Indonesian Retail Merchant Association Aprindo sebagai Vice Chairman. Wow, keren banget ya Bapak Ibu ya. Dan yang paling keren lagi nih Bapak Ibu, beliau pernah meraih penghargaan di tahun 2009 sebagai CEO BUMN termuda dari Museum Rekor Indonesia. Wow, ini sih tidak hanya keren ya, tapi keren banget gitu ya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Tepuk tangan semangat dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Bapak Ibu tentunya sudah tidak sabar lagi. Dari pengalaman sekeren itu, Bapak Ibu tentu penasaran ya bagaimana perjalanan beliau dan bagaimana materi yang akan disampaikan. Sekedar informasi nih Bapak Ibu, sebelum acara hari ini kami sudah bertemu dengan beliau beberapa kali, dan di meeting-meeting tersebut beliau memberikan teladan yang luar biasa. Beliau bersama timnya selalu hadir tepat waktu, selalu punya komitmen yang tinggi, dan itu menjadi teladan bagi kami semuanya. Dan kami merasa sangat malu dan perlu belajar banyak hal kepada beliau bersama timnya. Oleh karenanya, tentunya materi yang akan disampaikan beliau nanti tidak hanya sekedar teori belaka, dan itu berdasarkan pengalaman nyata beliau dan juga perilaku beliau di organisasi yang luar biasa tadi. Berikutnya Bapak Ibu, tentu kita sudah tidak sabar lagi ingin menyimak materinya, ingin belajar bersama beliau. Namun sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nanti mau bertanya, silahkan Bapak Ibu menulis di kolom chat atau klik raise hand, sehingga nanti Bapak Ibu bisa diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung di sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya waktu 45 menit kepada Bapak Jimmy Gani, dan nanti silahkan Bapak Ibu menyimak bersama dan kita akan
semangat dan antusias bersama. Ya, kepada yang terhormat Bapak Jimmy Gani, kami persilahkan. Setiap orang punya hak untuk bermimpi besar. Untuk mencapai impian itu tentunya perlu kerja keras. Dan dalam menghadapi perjalanan menuju impian tadi, tentu kita akan menghadapi tantangan. Buku Rise to the Challenge adalah sebuah ajakan agar setiap insan menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan sikap yang positif, pantang menyerah untuk menggapai impian yang telah ditetapkannya itu. Saya dalam hal ini menggunakan pengalaman-pengalaman saya dan menceritakan bagaimana saya menghadapi banyak tantangan sebelum meraih impian satu persatu. Inilah yang ingin saya tularkan, inspirasikan kepada para pembaca agar mereka juga bisa rise to the challenge. Mereka bisa bangkit dan menghadapi tantangan yang ada di depan mata untuk menggapai mimpi itu. Jimmy Gani adalah seorang anak muda yang mempunyai self-efficacy yang tinggi. Dia mampu mengetahui dengan jelas potensi yang ia miliki dan tahu tujuan hidupnya dengan jelas dan tahu bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Rise to the challenge. Bangkit untuk mencapai tantangan. Bangkit untuk menghadapi tantangan. Jimmy Gani mampu mewujudkan hal itu. Dan kita pun bisa mewujudkan. Setelah saya membaca buku beliau, Rise to the Challenge, ada satu motivasi yang bisa saya petik. Bahwa kemampuan seseorang ada batasnya. Tapi tekad yang kuat bisa melewati batas kemampuan tersebut. Saya mengundang teman-teman yang masih generasi milenial, jangan lewatkan baca buku ini, supaya kita dapatkan seperti apa jejak karir seorang Pak Jimmy Gani. Pak Jimmy Gani bisa, kita pun bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Afia, luar biasa. Ini saya tadi dapat energi yang luar biasa dari Pak Danang yang saya hormati beserta seluruh jajaran dari Ikatan Guru Indonesia, baik yang ada di pusat, di wilayah, di daerah. Wah, ini luar biasa. Dapat kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Yang saya hormati Pak Najib Rifat Kusuma beserta seluruh rekan-rekan saya dari PFI, dari JG Group, dari Orbitin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh peserta pembekalan manajemen yang hadir pada hari ini. Sungguh merupakan satu kebahagiaan untuk saya untuk bisa berkumpul di secara virtual ini dalam rangka kita sharing. Jadi nanti tentunya saya juga pengen dapatkan masukan-masukan ya untuk juga memperbaiki diri juga gitu. Jadi hari ini memang hari yang pertama. Jadi nanti saya tentunya akan share banyak tentang organizational commitment, tapi saya juga akan mengulas sedikit mengenai tema daripada seluruh pembekalan manajemen organisasi ini yang luar biasa. Sudah disusun oleh teman-teman saya bersama dengan juga dari kolaborasi yang luar biasa yang mengenai perubahan. Perlu ada perubahan gitu karena mengikuti mengadaptasi dari apa yang terjadi di luar sana. Nanti pakar dari perubahan itu sendiri Pak Najib, Pak Dubes Najib, sehingga nanti sesi keempat kalau nggak salah Pak Najib akan berbagi mengenai khusus mengenai change management. Nah, saya akan share tentang organizational commitment, tapi saya akan pertama mungkin nanti memperkenalkan dulu gitu ya tentang organisasi kita, kemudian baru kita bicara mengenai programnya, kemudian bicara tentang great teacher, great leader, baru bicara tentang organizational commitment. Saya berharap dalam waktu sejam ini bisa selesai, sehingga nanti masih ada waktu untuk kita berinteraksi. Kira-kira itu apa yang ingin saya share gitu ya. Tadi Bu Wafi mungkin udah
mengulas banyak tentang diri saya, jadi saya nggak terlalu akan ulas lagi. Tapi yang jelas saya saat ini dan sebelumnya ini berkiprah di akademik, di komunitas, di media, di government maupun di bisnis. Sekarang ini saya balik fokusnya ke bisnis, tapi sebelumnya saya di pemerintahan bersama dengan Menteri Desa PDTT sebagai penasehat Pak Eko Putro Sanjoyo. Di dalam Dewan Penasehat tersebut ada Prof Haryono Siono, ada Prof Renald Kasali, ada Ibu Afiliani, ada Pak Hermawan Kertajaya, banyak tokoh-tokoh lain, dan saya beruntung bisa masuk di dalam tim untuk bisa melakukan pencerahan di desa-desa. Saya juga rajin menulis, terutama di Tempo, di Republika, dan lain-lain. Dan di komunitas tadi, saya sekarang ini menjadi juga ketua umum Alumnas. Jadi udah nggak sekjen lagi, sorry tadi belum di-update gitu ya. Tapi sudah 7 tahun dan baru tahun ini saya menjadi ketua umum, dan di Ikatan Saudara Muslim Indonesia, di Kadin, dan seterusnya. Jadi emang seneng berinteraksi sama orang, kira-kira gitu. Walaupun saya adalah seorang introvert, yang nanti mungkin kita ngobrol lagi ya tentang ini ya. Nah, ini adalah perusahaan kami yang didirikan sejak tahun 2003. Tadinya hanya Proven Force Indonesia, hanya saya seorang diri. Kemudian berkembang, dan yang menariknya adalah sejak 2009 itu saya nggak terlalu aktif sebetulnya. Teman-teman saya yang aktif seperti Pak Ervin, Pak Hendradi, Pak Suwandi, yang mereka yang mengembangkan dan yang juga menumbuhkan organisasi ini, yang akhirnya dari saya seorang diri tambah satu lagi, sekarang kita punya ribuan karyawan di dalam naungan JG Group. Nah, kita udah nanganin banyak perusahaan, makanya kita sebetulnya memang punya pengetahuan seperti yang Pak Dubes tadi sampaikan, yang kita bisa share, karena kita biasa share ini ke multinational companies, kita ke big national companies, tapi tentunya mereka memang punya tujuan, yaitu peningkatan daripada kinerjanya. Dan dari hasil itu seperti yang tadi mungkin nonton videonya, banyak yang bisa dihasilkan ya dalam bentuk penghematan, peningkatan dari bisnis yang tentunya nilainya sangat besar gitu bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga materi-materi ini kurang lebih sama gitu yang kita share gitu ya. Dan teman-teman nih melakukannya dengan senang hati untuk bisa meningkatkan kapasitas dari guru-guru kita. Dan sekarang ini kita juga punya pengembangan dalam digital, yaitu Orbitin bekerjasama sama Tempo Media Group, dan kita jadikan itu sebagai digital platform untuk entrepreneurship. Nanti saya akan di akhir akan ngajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menjadi bagian daripada Orbitin, karena di situ nanti akan bisa nonton video, bisa berkumpul dengan berbagai macam orang, dan semuanya itu free of charge gitu ya, untuk jadi member. Nah, ini kira-kira. Oke, itu gambaran tentang kami dan juga organisasi. Saya mau cerita sedikit aja, mengulas sedikit, karena nanti ulasan lebih dalam itu akan di cover oleh masing-masing narasumber gitu yang hebat-hebat juga gitu kan, nanti kita akan lihat. Tapi yang jelas saya ingin tanya dulu, boleh ya tolong dimasukin ke dalam chat apa yang Anda ingin dapatkan dari sesi-sesi ini. Ayo. Silakan. Apa yang ingin didapatkan? Ini kan ada 8 sesi ya. Pencerahan. Nah, pencerahan apa? Silakan terus tulis lagi. Ilmu, inspirasi, networking, ilmu manajemen, motivasi, komitmen berorganisasi yang kuat, tips, perubahan diri. Wah, pengetahuan, trik pantang menyerah. Wah, itu menarik tuh. Yang sukses, kepemimpinan. Wah, internal awareness. Bagaimana berkomitmen yang baik, mindset baru, pengalaman baru, inspirasi. Wah, banyak sekali. Integritas, menjadi great leader. Ilmu kepemimpinan yang sukses, jadi bagian dari Orbitin. Oke. Komitmen dan kepemimpinan, best future, paradigm shifting. Wah, ini Bu Wafi, kalau saya terusin ini kayaknya nggak habis-habis ini. Teman-teman luar biasa gitu ya. Semangatnya. Iya, sampai malam nanti, Pak. Iya, semangatnya luar biasa. Yang jelas positif semua gitu ya, jendela baru, ingin menjadi sukses, menjadi guru yang cerdas, great teacher, sukses sejati, dan seterusnya. Luar biasa. Ini saya rasa
permulaan yang baik sekali karena nawaitunya, niatnya itu baik semua. Insya Allah diijabah oleh Allah SWT, sehingga dari sesi-sesi yang nanti kita lakukan sama-sama ini kita bisa saling belajar gitu ya, untuk menjadi mempunyai komitmen tinggi dan seterusnya. Nah, tadi bapak-bapak dan ibu-ibu udah memberikan gambaran gitu ya mengenai apa yang diharapkan, ya mulai dari sukses, inovasi, kreasi dan seterusnya. Nah, memang kita sudah tetapkan satu tujuan pembelajaran. Walaupun ini hanya 3 hal saja, tapi sebetulnya implikasinya luas yang seperti yang bapak-bapak bisa bacakan di sini ya, meningkatkan pengetahuan pengurus IGI, kemudian membuka pikiran pengurus IGI, jadi mind shifting tadi kan, mindset, pembentukan mindset, dan juga memahami konsep komunikasi organisasi yang efektif dalam rangka membangun organisasi yang mandiri dan terbuka, serta menguatkan jiwa entrepreneurship. Ini menarik, jiwa entrepreneurship untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan para pengurus IGI. Ini menarik sekali. Jadi nanti kita upayakan learning objectives ini atau tujuan pembelajaran ini bisa dicapai dalam sesi-sesi, 8 sesi ya. Jadi sesi saya nih ya mungkin hanya sedikit ya, sebagian kecil daripada apa yang akan dipelajari nanti secara keseluruhan. Yang jelas pada hari ini kita akan bicara mengenai organizational commitment, dan saat Anda menyelesaikan sesi pertama ini, Anda diharapkan dapat memahami arti komitmen organisasi, visi, misi, dan strategi organisasi. Ini penting sekali karena tadi Pak Danang sudah menyampaikan together, trust, support. Nah, itu kan nilai-nilai dalam perusahaan, dalam organisasi. Nah, yang mesti kita serap kemudian resapi untuk nanti menjadikan IGI ini organisasi yang baik. Kira-kira itu. Nah, saya juga lihat tuh teacherpreneurship. Wah, menarik. Nanti kita bahas lebih lanjut ya tentang teacher and entrepreneurship. Kira-kira menarik banget tuh. Jadi saya rasa ini nggak perlu saya inikan lagi ya, tapi yang jelas saya akan mulai, terus kemudian minggu depan Pak Ervin, problem solving oleh Pak Hairun Gani yang juga sangat pengalaman di bidang akademik, Pak Dr. Ervin juga sangat pengalaman, nanti change management ini oleh Pak Duta Besar Najib Rifat, kemudian Pak Setio Widodo, Pak Bayi Haki Fauzi, Pak Triharto, dan Pak Hendradi. Ini saya rasa kalau digabungkan lebih dari 100 tahun pengalamannya ya, saya sendiri hampir 30 tahun, kemudian Pak Setio juga 20 tahunan, lebih dari 100 tahun yang jelas gitu. Apalagi Pak Najib gitu ya, yang sedikit lebih mature dari kita gitu kan. Jadi kira-kira itu. Jadi nanti mudah-mudahan ini wah IGI Gresik siap kata IGI. Wah, ini ada dari dekat-dekat kampung saya nih di Musi Banyuasin Sumsel hadir katanya. Saya dari Mesuji, Pak. Mesuji yang Lampung ya, bagian Lampung ya, tapi dekat dengan Sumatera Selatan tentunya. Nah, itu kira-kira sekilas. Mohon maaf agak cepat karena saya mau masuk materi intinya, yaitu ada 2 tadi ya. Great teacher, great leader, dan juga satu lagi adalah organizational commitment. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Menjadi pemimpin dan juga memiliki komitmen organisasi itu 2 hal yang tidak terpisahkan. Kita tidak bisa menjadi pemimpin kalau nggak ada organisasi. Kita tidak bisa menjadi pemimpin yang hebat kalau organisasinya organisasi yang melempem gitu ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Nah, saya ini minta tolong gini. Jadi saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu, kan biasanya nih para guru yang memberikan tugas gitu ya. Ini giliran saya Pak Dubes untuk memberikan tugas kepada teman-teman semua timur dari Lampung Tengah gitu. Nah, tolong ini dibaca soal di depan bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian tolong nanti dijawab. Apakah anak laki-laki tersebut berhasil? Untung 200, untung 100, impas, rugi $100, rugi akan pol, dan ada 4 atau 5 pertanyaan, 4 pertanyaan, silakan nanti dijawab gitu ya. Silakan dibaca dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Jangan terlalu serius karena ini tidak pengaruh terhadap nilai. Tapi yang penting dijawabnya benar-benar dengan jujur.
Gitu ya Bu Afi ya? Ya, betul sekali. Silakan Bapak Ibu dibaca dengan teliti dan nanti Ya. silakan Bapak Ibu menjawabnya di kolom chat. Berapakah? Saya kasih pollingnya, saya Ya. mulai aja. Ya. Oh iya, silakan Ya. Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan, silakan diisi semua ya. Kalau yang ya. udah kelihatan ya, kalau yang Ya, co-host sudah, Pak. mungkin nggak kelihatan jawab, tapi kalau yang peserta bisa langsung jawab. 4 pertanyaan. Ada 427 orang peserta, 425 orang, silakan ya. Kita tunggu sampai kira-kira 5-6 menit ya. Kalau udah ada ini langsung. Wah, udah 2 orang. Wih, ada lagi. Kalau udah selesai nanti langsung submit aja. Oke, terus baru 18 orang, 20 orang, 21 orang, baru 4% ini. Paling nggak setengah ya. Dengan persepsinya masing-masing ya Pak ya. Iya, luar biasa ya. Ini Bu Afi, ngomong-ngomong ini mereka ngelihatnya pertanyaan yang sama dan ini yang sama nggak sih? Iya Pak, ini pertanyaan yang sama, cerita yang sama, tapi kenapa jadi berbeda-beda begini ya Pak ya? Iya ya, saya juga bingung nih, kenapa ini. Nah, ini menarik sekali nih, saya jadi penasaran ini Pak. Iya. Nah, ini ada yang komplain nih, bukannya impas ya harusnya. Mbak Bu Yusnita nanti harus ngomong gitu, kenapa kok impas gitu ya. Yeah. Banyak juga kok yang ngomong impas. Ayo terus, masih kita kasih waktu ya. Iya, Bapak Ibu masih ditunggu, silakan. Ini kayaknya sih ini Pak masih membaca berulang-ulang. Ini benar gak sih beruntung gitu. Bener. Jangan terpengaruh loh sama impas tadi ya. Tiba-tiba ntar impasnya banyak gitu kan. Kita baru 23%, baru 100 peserta nih Bu Afi. Kita tunggu ya, nggak apa-apa ya, baru 2 menit kan. Iya Pak, silakan. Ya. Bapak Ibu silakan ya semuanya. Ini pertanyaan yang menarik dan bikin penasaran nih. Ada yang tanya apa pertanyaannya? Pertanyaannya berapa keuntungannya? Itu dijawab aja di situ. Silakan tinggal isi aja di formnya. Udah 28% ini masih ada, kita kasih 2-3 menit lagi ya Bu ya, karena kan mungkin ada yang koneksinya kurang baik, jadi kita kasih. Bapak Ibu menjawabnya di pollingnya ya, silahkan langsung di yang muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Betul. Tapi ini yang individu, emang kalau guru lain ya, kualitasnya ya, langsung ditulis impas, untung 200. Ya, ini mungkin yang pakai handphone. Iya, jadi ada seperti itu, nggak apa-apa. Ya. Tapi beragam juga ya kalau kita lihat ya yang di chat ya. Iya. Ini saya juga heran kok banyak yang jawab untung, kok bisa ya gitu. Juga heran juga kok banyak yang menjawab rugi juga gitu. Iya. Menarik ini, menarik. Oke, udah 30%, kita masih ada waktu lah. Kan tadi saya bilang paling nggak 5 menit ya. Iya. Oke. Nanti kalau mudah-mudahan sih oke. Saya internet saya kurang stabil, jadi saya akan pakai internet yang berbeda-beda ya nanti. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak kurang. Tuh, ada yang salah, ada yang mau berubah.
Pollingnya hilang Pak Jimmy. Oh, masa sih? Masih lihat ya, Ibu-ibu ya? Masih, Pak. Masih lihat ya? Oke, terus. Wah, iya mungkin ya. tadi karena Ya, sudah selesai ya? sepertinya. Sinyalnya ya. Pollnya hilang ya? Oke. Masih, Pak. Masih terus? Udah masih ada? Masih, Pak. Tapi tidak Polling hilang, udah hilang kayaknya. Ya, tidak ada Oke, progres nggak apa-apa. Kalau gitu kita share result aja. Maaf rupanya mungkin karena tadi saya hilang, tapi saya rasa ini udah cukup menggambarkan ya dari apa yang Bapak Ibu mungkin udah share. Jadi ada 22% yang mengatakan untung 200 Bu Afi. Terus 29% bilang untungnya 100. Impas bilang 28%. Yang rugi 100%. 100 itu 14%. Lah, ada juga bilang rugi $200. Ini menarik nih Bu Wafi. Wah, iya. Apa ya Pak ya alasannya Ya, ini? itu. Penasaran Coba, ini. Saya pengen ada yang angkat tangan nih, mulai dari yang rugi 200 dulu nih ya. Kan ada 7% ya kira-kira orangnya ya. Mungkin kalau kita lanjutin lagi agak berubah, tapi robanya nggak terlalu banyak gitu. Iya. Coba deh, ada yang mau angkat tangan, nanti kita jadiin co-host terus bisa bicara. Ya, silahkan Bapak Ibu yang mau mengungkapkan pendapatnya terkait dengan hasil polling ini, boleh. Nah, itu tuh. Bu Sri Dewi Mulyaningati, Kabupaten Malang. Sri Kandi dari Malang, silakan. Iya. Ya maaf lagi di rumah sakit jadi nggak bisa buka ini dulu. Oh iya, silakan Bu. Kalau menurut saya impas sih hasilnya, karena kan pertama dia 200 untung 100.000. Setelah itu kan dia harus beli 500, otomatis kan tadi untung 100, beli 500 berarti dia rugi 100. Setelah rugi 100, dari harga 500 dia jual 600, kan dia untung 100. Ya impas lah, dia nggak untung, nggak rugi. Dan bapaknya tentu kecewa dengan hal itu. Oke, jadi dari minus 100 terus akhirnya untung 100 jadi impas ya Bu ya? Impas. Oke, kita dengerin dulu. Oke, yang berikutnya nih Pak Suwarto. Wah, saya pernah nih ke Rejang Lebong waktu saya masih jadi penasihat menteri. Silakan Pak Suwanto. Silakan di-unmute. Ya, Pak Suwanto, silakan. Ya. Oke. Dengaran, Pak? Kedengeran, silakan. Oke. Awalnya 300, dia membeli 300, menjualnya 300, kemudian membelinya lagi 500, berarti rugi 200, dan dijual 600, itu untung 100. Jadi masih punya kerugian 100.000, 100 US dollar, Pak. Oke, jadi menurut Pak Suwanto rugi 100 ya. Waduh, kok beda ini matematikanya. Ada yang dari Rejang Lebong sama Malang agak beda ini Bukan guru matematika tapi kan Pak Suwanto ya? Bukan. Oh, bukan. Oke, terima kasih Pak Suwanto. Karena waktu kita minta Septian Ari Sarolangun, silakan. Di-unmute. Baiklah, menurut saya itu untungnya 200. Untung 200. Nah, jadi karena ya penjualan modal dari ayahnya yaitu $200. Ya. Setelah dijual kembali, untungnya ada 100, jadi 300. Setelah itu dia membeli seharga 500, berarti dia meminjam atau memakai duitnya yaitu 200. Ya. Jadi modal sekarang adalah 400. Karena modal dari ayahnya dan modal dia 200. Nah, dijual kembali 600. Makanya menurut saya untung 200 seperti itu. Untung 200. Oke, terima kasih Pak. Waduh, ini luar biasa. Saya bingung nih siapa nih yang benar nih ya. Apa ada yang benar gitu. Nah, terima kasih Pak, terima kasih. Nah, ini menarik ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi persoalan yang sama, kemudian ditanya pertanyaan yang sama, itu jawabannya beda-beda. Dan dengan masing-masing punya alasannya sendiri-sendiri ya. Ini sebenarnya pengen dengerin lagi, tapi kayaknya kita harus ke yang berikutnya gitu ya. Pertanyaan berikutnya yaitu
menurut pengamatan Anda, apakah sang bapak puas dengan hasilnya? Menariknya, 53% Bu Wafi itu mengatakan puas, iya, tapi 47% bilang tidak gitu. Kok ini bisa hampir impas gitu ya? Oke, nanti habis itu Bu Siska dari Palangkaraya ya, silakan. Buat ini. Dibuka kameranya ya, Bu. Terima kasih atas kesempatan. Kalau saya Pak memilih tidak puas karena harganya hanya pas seperti yang dikatakan ayahnya 600. Terima kasih. Oke, jadi bapaknya nggak akan puas ya menurut Ibu ya, karena kan dia pengennya lebih lagi. Ibu Siska dari Palangkaraya, silakan Bu Siska. Wah, Iya ini Pak, mohon izin. Kalau menurut silakan. saya juga tidak puas bapaknya seperti itu. Meskipun kalau dia untung ya karena pertanyaan untung sudah untung 200 tetap untung tapi ruginya banyak kan. Oh Kalau gitu. Dia untung sih untung ya, tapi ruginya masih banyak ya, jadi nggak puas. Pertanyaannya untung, bukan Oke, berapa oke. berapa ruginya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, saya pengen dengar dari yang laki-laki nih. Pak Maulana, silakan Pak Maulana Ardi dari Jakarta. Sekali-sekali di Jakarta boleh ya. Jawabannya apa Pak dan kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi jawab tidak puas karena ini di bawah ekspektasi dari ayahnya. Jadi ayah ekspektasinya di bawah. Jadi kecewa pasti. Oke, terima kasih. Makasih Pak Maulana. Saya pengen dengar yang puas, bilang puas nih, soalnya 53% Bu bilang puas gitu. Ada Pak Wahyudi mengatakan puas nggak? Kalau nggak, kita ke yang lanjutnya. Kalau nggak, ya silakan Pak Wahyu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya tidak puas, Pak. Wah, oke, kita skip dulu ya Pak. Saya pengen dengar dari yang nggak puas soalnya, yang puas soalnya. Ya Bapak Ibu, Terima kasih. yang menyatakan tidak puas boleh lower hand ya. Kemudian Ya. yang menyatakan puas boleh raise hand. Silahkan. Tuh, kalau nggak nanti kita kehabisan waktu. Silakan. Oh, Bu Tiara, Bu Tiara atau Bu Ica? Bu Yusnita, apakah Bu Yusnita menjawab puas tadi? Silakan buka kalau misalnya menjawab puas. Oh ini Pak Sofyan Maulana Pak. Oke, Pak Sofyan silakan, Pak Sofyan dari Kota Bogor. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya puas karena orang tua kan targetnya 600 dan orang tua tidak tahu prosedur anaknya misalnya investasi lagi apa dan sebagainya. Yang penting harga orang tuanya tercapai ya orang tuanya senang pada proses itu. Oke. Jadi hasilnya di ujung ya Pak ya. Yang penting di ujungnya ya. Dan di ujungnya memang kan $600 kan. Jadi puas ya menurut Bapak. Oke. Nah, kita udah dengar ya dua sisi nih. Ada yang bilang puas dan ada yang bilang nggak puas. Menarik karena ya tadi pertanyaan yang sama gitu dan soal yang sama. Kita ke soal berikutnya lagi. Nomor 3 gitu ya. Menurut pengamatan, nah ini kebanyakan mengatakan bahwa anaknya sendiri puas. 75%. Tapi 25% bilang nggak puas. Saya pengen dengar dari yang nggak puas saja. Siapa yang bilang nggak puas? Anaknya. Ya, silahkan Bapak Ibu yang tadi raise hand, silahkan lower hand, dan sekarang yang menyatakan tidak puas, silahkan raise hand. Ya, siapa yang mau share? Yang lain boleh masukin ke chat juga, tapi kalau yang mau bicara silakan. Yang tidak puas. Ya, Pak Arwan Gunawan, silakan Pak. Silakan Pak Arwan. Atau Ibu Salmi udah Ya. buka itu? Ya, silakan Bu Salmi. Silakan Bu Salmi. Tapi kalau saya mah jawabnya puas karena Oke, kenapa? Ya. Karena bagaimanapun kita menghargai jerih payah yang dilakukan oleh anak kita harus diapresiasi. Begitu kalau saya. Oke, jadi ngelihatnya dari sisi jerih payah Bu ya? Iya, harus diapresiasi dong.
Iya dong, betul betul. Oke, terima kasih Ibu Salmi. Terima kasih. Ini guru yang baik nih, kelihatannya dari effortnya gitu kan, jerih Iya kan payah kita kan. ngelihat prosesnya. Prosesnya. Oke, yang lain yang bilang nggak puas anaknya. Bu Ica tadi ya, Bu Ica silahkan. Silakan Bu Ica. Bu Ica Haryani. Boleh dibuka kameranya, silahkan. Jual beli ternyata dia merasa belum mempunyai ilmu bisnis ayahnya, sehingga dia masih merasa rugi gitu. Jadi ketidakpuasan itu sebetulnya karena refleksi ke bapaknya gitu ya. Iya. Bahwa bapaknya tuh jago bisnis, saya nggak membahagiakan kira-kira gitu ya mungkin ya. Bapak, betul. Oh, nggak seperti bapak gitu. Wah, menarik tuh, menarik. Nah ini luar biasa gitu ya. Nah kemudian menurut Bu Ica prosesnya berhasil nggak? Kita langsung aja. Kalau saya melihat dari kacamata orang tua, ya saya jadi orang tua. Menurut saya sih anak saya itu sudah berhasil, setidaknya dia sudah punya kemauan untuk berupaya keras mendapatkan hasil seperti yang diharapkan bapaknya, meskipun pada kenyataannya kalau secara hitungan bisnis masih belum menjanjikan ya, belum sukses gitu. Menurut saya sih berhasil ya Kak. Kita juga lihat kebanyakan mengatakan memang berhasil prosesnya gitu kan. Iya. Nah, oke, saya rasa udah menarik. Nah, sekarang saya pengen itu udah tadi kelihatan ya dari polling itu ya betapa beragamnya pemikiran daripada bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap persoalan yang sama. Nah, tapi saya pengen tanya lagi. Kalau misalnya, ini mungkin skip aja karena waktu ya. Menurut pendapat Anda, apa yang bisa dilakukan berbeda? Nah, siapa yang bisa bantu saya? Mungkin saya juga minta tulis di chat aja deh, karena supaya cepat ini. Satu orang boleh kita panggil untuk bicara, terus yang lain silakan. Menurut pendapat Anda, apa yang dapat dilakukan berbeda? Oke. Silakan raise hand, satu orang saya akan panggil, yang lain silakan ditulis di kolom chat. Apa yang dapat dilakukan berbeda? Bu Salmi tadi udah, jadi yang lain mungkin. Bu Salmi sudah menjawab di chat, persepsi yang berbeda. Oke, siapa lagi? Silakan angkat tangan. Penghargaan, ya mungkin penghargaan kepada bapaknya. Belajar lagi, proses itu mahal. Bisa jual dengan lebih tinggi nilainya jika hold. Jika hold cara dulu marketing yang berbeda. Beda sudut pandang. Oke, cara yang berbeda. Oke, satu orang mungkin yang bisa bantu saya kalau misalnya kita ngelihat dari pembelajaran ini apa yang bisa dilakukan berbeda. Pak Aziz ya, Pak Abdul Aziz. Silakan dibuka kameranya Pak Abdul Aziz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menurut pendapat saya yang harus dilakukan praktek dan pola pikir dalam hal melakukan mempengaruhi orang lain untuk tertarik kepada apa yang kita berikan, apa yang kita pasarkan. Jadi intinya kita bagaimana teknik dan trik untuk mendapatkan keuntungan dalam menjual produk. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak Abdul Aziz. Ini udah bisa sharing-sharing ini kalau gitu. Memang guru sih ya Bu Afi ya, luar biasa ya. Jadi praktek mempengaruhi orang lain. Berarti kan teknik komunikasi kan sebetulnya ya salah satu ya. Kemudian juga ilmu tadi prosesnya. Ini Pak Anwar juga udah dari Sulteng jauh-jauh udah angkat tangan. Jadi saya kasih satu lagi deh. Pak Anwar silakan. Kayaknya kita pengen dengar juga nih. Ya. Silakan Pak Anwar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau menurut saya tindakan yang harus dilakukan berbeda. Awalnya si anak ini, ya, yang pertama ketika dia ke tempat pelelangan, dia sudah harus berpikir bahwa saya harus mendapatkan keuntungan karena di sana ada tempat pelelangan, seperti harapan si ayah. Kemudian dia harus menjual tinggi, kemudian dia harus mampu menunjukkan bagaimana dia bisa mempengaruhi
untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga ayahnya bisa bangga dengan apa yang dia lakukan. Terima kasih. Mantap, mantap. Pak, pertanyaan saya, Pak. Taunya menjual tinggi gimana? Tadi kan dia perasaan dia kan jualnya udah tinggi menurut dia mungkin ya. Taunya gimana tuh? Enggak, maksudnya begini. Dia kan ke tempat pelelangan. Si anak sudah harus berpikir harus nggak ada persiapan gitu ya? Ya, sudah persiapan lebih tinggi. Itu percaya yang ada di pasar pelelangan itu sebelum dia menawarkan. Mantap, mantap. Ini juga terima kasih Pak. Ini juga oleh Bu Yusnita bilang menentukan target di awal. Bu Robiatul bilang ayahnya harusnya membimbing dengan goal yang jelas. Bapaknya cerdas, nyemplungin dulu anaknya ke lapangan. Menurut Pak Sofyan, anak juga harus belajar mencari informasi dengan baik. Modalnya berapa? Wah, menarik ini semuanya. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya banyak yang bisa diperbaiki ya. Dan dari satu persoalan ini aja kita bisa ngelihat betapa perspektif yang berbeda. Mungkin kita boleh bahas lebih lanjut lagi. Bapak-bapak boleh turunin tangan dulu, nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Yang jelas memang kalau kita lihat tadi, perspektif keberhasilan dan kepuasan itu dari berbagai sudut pandang. Ini saya cuma tulis 4 aja gitu ya. Ada yang ngelihat dari hasil keuangannya, modal 400, jual 600, untung 200 gitu katanya. Kemudian dari upaya yang dilakukan, effort. Tadi Bu Salmi kalau nggak salah yang bilang effort ya, bahwa kita harus hargain dong, anak kita udah kerja keras, masa target nggak tercapai sesuai dengan keinginan orang tua aja, kemudian kita nggak merasa satisfied gitu kan. Tapi ada juga yang ngelihatnya dari kesempatan, bahwa lost opportunity, sering dengar ya, kehilangan kesempatan, lost opportunity. Seharusnya bisa jual tinggi, tapi jualnya cuma 400, berarti ruginya 200. Karena harusnya 600, jualnya 400. Ada juga yang melihatnya dari sisi pembelajaran. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, walaupun tadi itu soal yang simple gitu ya, tapi kenyataannya kita mudah-mudahan tadi bisa belajar gitu. Dan saya lihat ini di kolom chat itu banyak sekali pembelajaran yang bisa didapatkan gitu, bahwa ayahnya harus membimbing dengan target, kemudian kesuksesan itu butuh proses, sehingga mungkin perlu dilatih dulu. Ada yang tadi bilang harus persiapan dan seterusnya. Betul sekali, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, persis apa yang disampaikan itu yang kita harapkan. Nah, dari situ kemudian pertanyaannya adalah apa kriteria seseorang pemimpin yang hebat? Ini pasti banyak nanti jawabannya ya, tapi saya akan jawab sendiri aja karena memang waktu ya. Nanti kita akan ada bahasan yang lain lagi. Yang jelas, ini ada saya berikan share ada 10 kualitas pemimpin yang hebat. Ya, yang pertama adalah memiliki visi. Jadi pemimpin itu memiliki pandangan yang jauh gitu. Bukan hanya sekedar ngelihat kita hari ini makan apa, kita hari ini mau ngapain. Tapi dia ngelihatnya jauh ke depan. Visi itu adalah pandangannya itu ke depan, jauh ke depan. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah inspirasi. Bisa menjadi sumber inspirasi. Jadi pemimpin yang hebat itu adalah yang menunjukkan karakteristik yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, yang ketiga itu memiliki pemikiran yang strategis dan kritis. Kritis apa? Kritis artinya bukan berarti harus ngeritik terus, tetapi selalu ngelihat 2 sisi gitu ya. Sisi gelas itu penuh atau gelas itu kosong gitu. Selalu kritis, selalu ngelihat bagaimana untuk memperbaiki diri. Selalu strategis, ngelihatnya besarannya, yang besarnya, bukan detail-detail yang nanti justru membelenggu kita terhadap hasil akhirnya. Nah, yang keempat yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk komunikasi, yaitu interpersonal communication. Nah, yang kelima apa adanya dan juga memahami diri sendiri. Nah, kemudian yang keenam adalah keterbukaan, kreativitas. Ketujuh, fleksibilitas. Dia bisa fleksibel, tidak rigid gitu ya, tidak kaku, tetapi bisa fleksibel. Dan
punya tanggung jawab dan juga dapat diandalkan. Nah, yang tidak kalah penting adalah yang dua terakhir, yaitu patience dan tenacity atau sabar dan gigi, dan terakhir continuous improvement. Selalu memperbaiki diri. Nah, kalau gitu susah banget jadi pemimpin yang hebat ya. Memang susah. Makanya tadi kita lihat satu peristiwa berapa hari mungkin ya di dalam kehidupan bapak dan anak itu bisa menjadikan pembelajaran. Tapi sayangnya kalau misalnya kita mengambil hanya kalau misalnya kita jadi bapaknya gitu ya, kemudian kita marah kepada anak kita, kemudian kita tidak mencari pembelajaran dari situ, belajar dari apa yang kita sebetulnya bisa peroleh dari kejadian itu, akhirnya nggak terjadi proses improvement tadi. Jadi seorang pemimpin hebat itu bukan pemimpin yang dilahirkan langsung menjadi hebat, tetapi pemimpin yang melalui satu proses pembelajaran yang luar biasa, yang tentunya diterpa dengan dua hal. Yang pertama disebut sebagai lapangan, ya. Kalau di sekolah saya dulu dibilangnya tacit knowledge, pengetahuan yang dipelajari dengan praktek gitu, praktek atau theoretical knowledge, pengetahuan yang didasarkan kepada teori-teori gitu. Tapi ini saling berkait karena dari praktek akhirnya orang bikin teori-teori. Dari teori-teori orang akan praktekkan, kemudian nanti dia belajar lagi apa sih yang kira-kira bisa disesuaikan, kemudian menjadi teori lagi dan seterusnya. Jadi pemimpin yang hebat itu ada 10 tadi. Tapi kembali lagi, nanti kita akan bahas pemimpin yang hebat itu tidak ada artinya apabila organisasinya itu tidak punya komitmen dan dianya pun tidak punya komitmen. Itu yang kita mau bahas kan, organizational commitment. Nah, ini beberapa kata-kata bijak yang nanti silakan dibaca aja. Yang jelas, leaders don't force people to follow. Pemimpin tidak memaksa orang untuk ngikutin. Mereka mengundang dalam perjalanan. The first step to leadership is servanthood. Jadi langkah pertama dari kepemimpinan adalah kita menjadi pelayan, melayani. Leadership is not a formula or program, is a human activity. Jadi leadership itu, kepemimpinan itu bukan satu program atau bukan satu formula, tapi merupakan satu aktivitas manusia yang berasal dari hati dan memperhitungkan hati dari orang lain, katanya Lance Secretan. Ini menarik semua gitu. A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd. Nah, orang yang mau jago untuk memimpin orkestra itu harus tidak melihat penontonnya. Yang dilihat itu adalah konstituennya, yaitu para pemain musiknya. Ini menarik gitu kan. Seringkali kan pemimpinnya kan ngadep ke penonton. Karena dia pengen dilihat, ditonton gitu. Padahal bukan itu. Seharusnya dia fokusnya gimana orkestranya itu bisa bikin melodi yang bagus. Dan kata Michael Jordan, talent wins games. Jadi yang memenangkan pertandingan itu adalah kumpulan dari orang-orang yang berbakat. Tetapi teamwork, bekerja sama, dan intelligence. Ya, intelijensia yang memenangkan championship, kejuaraan. Jadi bisa aja orangnya semuanya pinter-pinter, berbakat semua, tapi nggak bisa memenangkan pertandingan. Tapi yang memenangkan kejuaraan itu kalau kerja sama tim dan juga intelijensianya itu jalan. Artinya belajarnya itu luar biasa. Gitu. Dan people don't care how much you know. Orang nggak penting berapa yang mereka nggak peduli apa yang Anda tahu. Mereka sampai dengan mereka tahu bahwa Anda peduli. Jadi perhatiin ya, orang itu tidak peduli seberapa besar yang kita tahu, sampai mereka mengetahui seberapa besar Anda peduli. Jadi kita pinter nih, kita ngomong segala macam, jago segala macam, itu orang nggak peduli sampai mereka akhirnya tahu, oh iya, orang ini itu bukan hanya pinter,
tetapi peduli dan juga mau berbagi. Itu yang orang akan appreciate, kira-kira gitu. Nah, tadi kan kita bicara pemimpin yang hebat. Kalau saya lebih senang berbicara mengenai pemimpin yang efektif. Yang bisa, ini 8 ini nanti tolong dipelajari, karena nanti masing-masing ini akan dibahas di dalam sesi-sesi berikutnya. Gimana memberikan penugasan dengan efektif, gimana memberikan arahan, gimana menindaklanjuti, gimana memberikan umpan balik positif ya, dalam komunikasi, gimana memberikan umpan balik negatif. Karena dua-dua ini penting. Kita nggak boleh muji terus gitu ya, memberikan umpan balik positif terus. Ntar orang itu akhirnya nggak belajar juga, dia besar kepala. Tapi juga jangan juga hanya diberikan umpan balik negatif terus. Karena orang itu akan merasa down terus. Kok saya begini gitu, harus seimbang. Orang ini bagus, tapi at the same time kita juga menyampaikan Anda harus berubah dengan cara yang ABC, yang spesifik gitu. Dan memberikan pergi oleh teman-teman saya gitu ya. Bu Wafi, saya minta tambahan waktu ya. Jadi ya, silakan, kita Pak. boleh jam 5 lewat dikit gitu ya. Untuk membahas lebih dalam mengenai organizational commitment-nya gitu ya. Saya butuh waktu kurang lebih 20 menit lah kira-kira untuk membahas organizational commitment ini. Nah, saya pengen tanya dulu apa makna dari organizational commitment dari teman-teman. Mungkin ada 1-2 orang yang bisa angkat raise hand, tapi yang lain boleh di kolom chat ya. Ada yang mau? Oke, Pak Maulana, silakan Pak Maulana. Yang lain silakan di kolom chat ya. Bismillah. Suara dengar Pak? Ya, silakan Pak. Dengar Silakan. Pak. Baik. Komitmen organisasi adalah bagaimana kita di dalam organisasi ini memiliki satu visi yang sama, satu frekuensi. Jadi ketika ada pekerjaan atau ada hal-hal sulit, kita nggak ngandelin teman, nggak ngandelin yang ini gitu loh. Jadi kita siap bahu-membahu, Pak. Jadi kayak keterikatan, Pak. Mantap, mantap. Jadi keterikatan karena ada kesamaan visi dan frekuensi gitu ya. Kira-kira ya, Pak Maulana. Oke, Pak Saifullah silakan. Habis itu Bu Ria, kita 3 orang ya. Silakan, Pak Saifullah. Pak Saifullah, boleh di-unmute? Silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Waktunya menurut hemat saya bahwa organisasi komitmen itu adalah kumpulan orang-orang yang saling bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk mencapai visi dan misi yang telah dibangun dan disusun secara bersama-sama. Terima kasih, Pak. Mantap, Pak. Mantap. Wah, ini asal kampungnya istri saya di Banjarbaru, dekat Kota Baru ya, Kalimantan Selatan. Jadi sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan ya, luar biasa Pak Saifullah. Terima kasih Pak Saifullah. Berikutnya Bu Ria, silakan Bu Ria. Ya, terakhir Bu Ria, silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya Ria Eka Lestari, Sekretaris Daerah IGI Kabupaten Gresik. Menurut saya, komitmen organisasi itu adalah penerimaan diri terhadap tujuan organisasi yang meliputi kontribusi, tanggung jawab, dan konsekuensi. Terima kasih. Wah, mantap ini. Kayak Bu Wafi kayaknya nggak perlu lagi ini di sharing nih. Soalnya udah jago-jago semua. Tapi tadi benar gitu. Pemahamannya semua kurang lebih ini ya sampai gitu tepat gitu ya. Yaitu bahwa komitmen organisasi itu adalah tingkat sampai di mana karyawan atau anggota yakin dan menerima tujuan organisasional. Yakin dan menerima tujuan organisasional. Karena tujuannya boleh ada, tapi belum tentu semua yakin dan believe gitu ya. Believe and accept gitu. Tujuan organisasional serta berkeinginan untuk tetap berada di organisasi itu. Yang terlihat nanti dari kehadirannya. Ya kayak hari ini gitu ya. 469 orang gitu kan, itu kan kehadiran yang luar biasa gitu. Dan kita lihat nanti perputarannya, berapa banyak yang datang terus akhirnya keluar lagi. Itu komitmen namanya. Kalau dia yakin dan dia menerima tujuannya,
kemudian dia tetap di tempat dan tidak tidak absen, itu berarti komitmen organisasinya tinggi. Kira-kira gitu. Nah, menarik. Nanti kita akan bahas juga ada satu hal yang nanti saya pengen lihat gitu ya, pengen bahas gambar gitu. Ini ada lagi ya menurut Griffin. Sama kira-kira sikap mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal, knowing, dan terikat pada organisasinya. Keterikatan lahir dan batin gitu ya. Jadi seorang individu yang memiliki komitmen tinggi, dia akan melihat bahwa saya ini anggota sejati organisasi. Dan itu akan terlihat kalau misalnya dia di dalam organisasi, tapi yang lebih penting lagi di luar organisasi. Kalau dia bilang, saya IGI loh, gitu. Tapi kalau di dalam dia ngomong kayak gitu, biasa. Tapi kalau di luar dia bilang, saya IGI dan saya membawa kepentingan IGI untuk maju, gitu. Nah, itu luar biasa. Dan saya kagum gitu ya. Ketemu Pak Danang pertama kali, kagum. Wah, ini betul-betul organisasi yang sejati gitu. Karena komitmen organisasinya tinggi, begitu masuk ke dalam IG-nya, ketemu Bu Wafi, Bu Kania, dan seterusnya. Walaupun saya lihat pasti semua organisasi itu nggak ada yang perfect. Justru dalam ketidaksempurnaan itu banyak keindahan. Karena kalau misalnya semuanya sempurna, udah nggak ada lagi yang diperbaiki. Nah, itu titik di mana kolaborasi bisa terjadi. Nah, satu lagi dari Fred Dutton. Jadi komitmen organisasi lah keinginan kuat untuk tetap sama ya tadi ya sebagai anggota. Jadi kalau dia merasa saya akan tetap menjadi anggota IGI gitu ya, mempertahankan eksistensi daripada IGI dan keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi dan keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Tadi Pak Danang menyampaikan together, trust, support, bersama, percaya, dan mendukung. 3 nilai itu penting. Dan saya yakin bahwa ini bukan hanya dimiliki oleh Pak Danang saja. Tapi apakah semua anggota, semua pengurus memiliki hal yang sama? Nah, itu nanti kita akan lihat gitu. Sejauh mana teman-teman semua memiliki komitmen organisasi yang sama gitu ya. Oke, ini juga sama ya. Newstrom dan Davis mengatakan bahwa adanya keyakinan yang kuat atas penerimaan nilai, values, ya, nilai-nilai dan tujuan atau purpose daripada organisasi dan kesediaannya, willingness-nya untuk mengusahakan yang terbaik bagi organisasi dan keinginan yang pasti untuk bertahan dalam organisasi. Jadi kita lihat ya dari semua sekian banyak ilmuwan yang meneliti, menelaah mengenai komitmen organisasi ini, mereka rata-rata menyampaikan ada tentang nilai, tentang visi, tentang misi, tentang tentang tujuan, purpose, tentang kesediaan, tentang mau bertahan. Nah, ini menarik sekali. Ya, saya ngelihat juga dari Bu Nash di Banyuwangi, sense of belonging. Pak Rudi bilang komitmen itu janji, tanggung tinggi organisasi, istiqomah, wah menarik dari Pak Ahmad Hanif di Gresik untuk mencapai tujuan sebagai motivasi untuk bergerak bersama. Ini semuanya benar banget gitu. Nah, hanya saja seringkali kita melihat bahwa antara keselarasan daripada pengetahuan sama pelaksanaan di lapangan mungkin beda. Nah, ini yang kita mau telah lebih lanjut lagi. Kenapa itu? Dan kalau menjalankan komitmen organisasi dibutuhkan tadi strategi selain nilai dan tujuan. Apa itu strategi? Strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini saya mau ngebahas ini secara lebih mendalam ya. Nanti habis itu baru kita latihan lagi sedikit. Jadi ada tahapan-tahapan dalam tadi strategi untuk kita mencapai tujuan atau objektif atau purpose. Yang paling atas itu adalah values, nilai-nilai. Apa prinsip-prinsip dasar yang membuat kita bersama? What do we stand for? Kenapa sih kita ada di sini? Karena kesamaan pandangan apa? Yaitu nilai-nilai tadi.
Ini yang harus didefinisikan dulu oleh organisasi. Bisa saja tadi saya kebetulan belum, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Mungkin juga ada baiknya di Rakernas gitu. Ini setiap kali saya masuk organisasi, yang saya tanya, what are your values? Apa prinsip-prinsip dasar Anda? Apa nilai-nilai Anda yang Anda anut? Ethics, prinsip, kepercayaan. Kemudian dari values itu baru tumbuh satu visi. Pandangan jauh ke depan. Kemana kita akan pergi? Apa aspirasi kita untuk yang ingin kita capai? Sehingga kita punya harapan sama ambisi. Ambisi itu penting, tapi ambisi yang positif tentunya. Jangan ambisi yang berlebihan, yang duniawi semata, tapi mesti seimbang, gitu kan? Antara ekspektasi dan ambisi. Itu visi kita. Kita ingin menjadi, misalnya IGI ya. Kita ingin, tadi udah disampaikan visi Bu Wafi, apa sih visinya ini? Tadi Pak Najib soalnya bicara tentang visinya IGI. Ingat nggak Bu Wafi? Iya Pak. Visinya Visinya ini apa? IGI? Ya ini biar disampaikan Pak Danang aja ini, biar lebih mantap nih. Silakan Pak Danang. Biar teman-teman tahu visi misi IGI apa nih Pak Danang. Ya sekalian dua-duanya. Ya, visi kalau di kepengurusan kita yang saat ini tadi disampaikan visinya ke depan bagaimana kita bisa menjadikan IGI sebagai organisasi profesi guru yang berkelas dunia, adaptif, inovatif, progresif, serta dapat bersinergi dengan organisasi profesi guru lainnya, Pak Jimmy. Namun kalau visi secara keseluruhan itu lebih umum untuk meningkatkan kompetensi guru. Mantap, mantap. Oke. Jadi kita dengar dari Pak Danang tadi sudah ada visi dan misi. Nah, dari visi dan misi tadi yang mana menggambarkan kalau visinya itu hope and ambition, misinya itu motivasinya apa dan kenapa organisasi ini ada. Ya, ini kita bicara tadi kan contohnya kan IGI ya, bisa jadi kita juga bicara tentang sekolah bapak-bapak dan ibu-ibu, SMA-nya, SMP-nya dan seterusnya. Strategic objektifnya apa? Apa rencananya? Apa sasarannya? Bagaimana sequencingnya, langkah-langkahnya untuk mencapai itu? Dan untuk itu kita perlu membangun yang namanya action dan KPI. Jadi langkah strategis, langkah action plan. Ya, langkah strategis, kemudian langkah aksi, action plan. Yang juga nanti bicara tentang KPI, Key Performance Indicators. Key Performance Indicators itu adalah menjawab what we have to do, apa yang harus kita lakukan. How do we know? Bagaimana kita tahu gitu. Sehingga nanti di situ akan ada langkah-langkahnya, siapa ownership-nya, ini tugasnya siapa? Apakah ketua umum, apakah sekjen, atau pengurus pusat, atau pengurus wilayah, atau pengurus daerah, atau anggota. Bagaimana dengan time frame-nya? Kapan kita harus menyelesaikan? Sumber daya apa yang harus didapatkan? Apa dampaknya? Jadi jangan putus pada output. Kan ada input, proses, output. Hasilnya apa? Tapi hasil dari yang kita dapat itu anggota. Nah, dampak itu akan lebih biasanya kualitatif. Kalau output itu kuantitatif. Kita akan mencapai misalnya sekian. Dampaknya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan seterusnya lah kira-kira gitu ya. Dampaknya lebih kualitatif. Nah, kalau kita lihat di sisi kiri, jadi kalau yang di atas itu aspirasional, aspirasi gitu ya, lebih kualitatif. Yang di tengah-tengah ini mimpi lah ya, aspirasi itu kan mimpi kan, keinginan yang tinggi sekali. Ya, tadi Pak Danang bilang togetherness, trust sama support itu tinggi sekali bicaranya gitu. Apa iya semua orang akan bisa diukur gitu. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah yang achievable, yang bisa dicapai. Nah, yang di bawah itu adalah specific dan tangible. Bisa spesifik dan bisa diukur, bisa dirasakan. Nah, saya ini supaya lebih jelas lagi,
saya kasih ilustrasi dan kita coba diskusi. Ada pertanyaan nggak dari sini? Kalau ada pertanyaan silakan nanti di kolom chat gitu ya. Ya. Ada? Ya, langsung saja ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan langsung bisa dituliskan di kolom chat. Karena waktunya nanti saya akan nanya pertanyaan berikutnya gitu ya. Yang juga saya ingin dapat gambaran gitu. Bagaimana menyamakan pandangan menjadi satu frekuensi dalam teamwork. Menarik sekali. Ya, ini menarik sekali. Pak Maulana. Ini menarik gitu ya. Terus ada yang bilang KPI isn't specific. Oke. Menyamakan pandangan tuh gampang sekali untuk untuk ngomongnya gitu ya, tapi susah sekali. Nah, ini kalau saya jelaskan bisa sampai 3 SKS nih Bu Wafi. Jadi saya akan jawab sekilas saja, tapi akan dijawab oleh teman-teman saya, terutama Pak Ervin di dalam teamwork gitu ya. Bagaimana kita membentuk teamwork dengan cara pandang yang sama gitu. Nah, yang jelas visi misi ini penting kan, tapi yang nanti perlu adalah strategic objectives dan action plan sama KPI. Dan itu nanti kita akan pelajari dalam yang kita sebut sebagai SMART goals, sasaran yang smart. Udah pernah dengar nggak? Ada yang udah pernah dengar? Smart, yes. Oke, Pak Ibu atau Bapak Gentina ini ya. Oke, nanti Bu Gentina ya. Ya, betul. Smart, yes gitu ya. Nanti kita akan kita simpan dulu ya Bu Wafi ya, tadi ya. Ini soalnya banyak pertanyaan yang bagus-bagus, tapi kita akan banyak terjawab nanti di sesi-sesi berikut. Oke, ini kita cek. Jadi kita visiting kira-kira gitu. Oke. Saya mau tanya ini. Ya, seorang pilot mau berangkat dari Jakarta ke Banjarmasin. Tujuan akhirnya ke Kota Baru, Pak ya. Tadi kan teman kita dari Kota Baru. Tapi terus tiba-tiba pesawatnya itu terjadi penyimpangan gitu. Dan dia lari ke sini dan hampir sebelum malapetaka dia belokkan pesawat terbangnya dan balik. Sehingga tindakan penyelamatan. Saya mau tanya apakah berhasil atau tidak pilotnya? Silakan tulis di kolom chat. Ini kayaknya Pak Saifullah sama Pak Lukman angkat tangan, boleh lah. Pak salah satu dulu. Semua bilang berhasil, oke? Silakan Pak Lukman atau Pak Saifullah. Silakan. Boleh, silakan Pak Lukman. Silakan. Pak Lukman Hadi. Oke, ada dua kemungkinan yang bilang berhasil, tidak berhasil. Ya, Pak Lukman, silakan. Mas bisa membantu berhasil. Pak Lukman? Tidak berhasil, ada yang bilang. Tidak bisa karena terlalu tajam. Besar kemungkinan berhasil. Tergantung faktor cuaca. Oke. Nah, pilotnya nyampe ke sana gitu, ke Banjarmasin. Nah, sekarang gini, coba kita buka dulu deh. Ini ada Pak Saifullah, kalau nggak Pak Lukman nggak bisa, atau Pak Abdul Aziz atau Pak Sofyan. Ya, boleh. Dibantu Bapak Ibu host. Assalamualaikum.
Oke, silakan. Waalaikumsalam. Pilotnya nyampe Pak, tapi dia selamat karena sebelum ke TKP malapetaka dia sudah mengetahui kondisi pada itu ada malapetaka dan kecepatannya tidak terlalu cepat, akhirnya bisa melakukan upaya penyelamatan. Jadi itu Oke. gambar yang saya lihat. Oke, berhasil ya Pak. Pak pilotnya itu efektif nggak melakukan tugasnya? Ya, tidak efektif, tetapi yang ada upaya untuk menyelamatkan. Oke, nggak efektif. Efisien nggak Pak? Tidak efisien. Terbuang dengan memutar haluan. Bagus, bagus. Oke, terima kasih Pak Abdul Aziz. Ini keren. Jadi kalau kita lihat pilotnya ini berhasil ya melakukan tindakan penyelamatan ya dari menghindari dari malapetaka, kemudian nyampe di Banjarmasin. Nah, kita sering dengar kata-kata efektif dan efisien. Apa bedanya efektif dan efisien? Kalau efektif itu ada pilotnya itu dia berhasil nyampe sesuai dengan tujuan. Efektif. Oke, ini lebih gampang gini. Saya akan, kalau kita ada nyamuk itu kita pakai membunuhnya pakai tenaga nuklir. Ya, kita hidupin tuh tenaga nuklir sampai nyamuknya kena itu efektif nggak? Kira-kira? Ada yang bilang tidak? Nggak efektif, too expensive, tepat guna, berdaya guna, nggak efektif. Sebetulnya efektif. Karena apa? Tujuan akhirnya adalah nyamuk itu mati gitu ya. Tapi tidak efisien. Betul tadi jawaban dari beberapa teman-teman. Nggak efisien, Pak. Ya, silakan siapa ini, Pak? Lukman, Pak. Ya, silakan Pak Lukman. Jadi gimana? Efektif? Go ahead. Efektif, Pak. Tapi itu tadi kurang adanya kesempurnaan kayak ini, Pak. Betul. Ya, soalnya saya lihat ini ya tuh. Nggak efisien ya? Ya. Pak Lukman, kira-kira apa yang bisa dilakukan berbeda untuk bisa efisien, Pak? Silakan, Pak Sugiarto yang udah itu ya. Ahmad, kalau yang nyamuk tadi, oke, ya tidak efisien. Ya, meskipun efektif, tetapi efektif itu menyebabkan sesuatu yang lain malah menimbulkan kerusakan, sehingga ya lainnya tidak efektif gitu. Betul, Karena betul. efektif itu tidak hanya dilihat satu sisi. Gitu. Bayangkan nyamuk yang kecil gitu dibunuh dengan bom nuklir yang mungkin kedahsyatannya merusak yang lainnya gitu. Sehingga saya katakan tidak efektif akhirnya karena antara cost biayanya dengan yang dijadikan Manfaat, tujuan itu tidak seimbang gitu. Ya, bagus sekali Pak jawabannya. Jadi keefektifan itu kan ngelihat dari tujuannya. Kalau lihat dari tujuan daripada orang itu hanya untuk melenyapkan nyamuk tadi, efektif. Tapi karena dampaknya besar, efektivitas terhadap hal yang lebih besar itu dipertanyakan gitu kan. Ya itu menarik sekali itu. Dan yang jelas tidak efisien. Karena harusnya bisa, tadi banyak yang bilang pakai sarang nyamuk kali gitu kan, Pak Haji Sugi ini ya. Ada yang bilang mubazir. Saya rasa semua udah paham tentang konsep efektif dan efisien tadi itu. Nah, yang menarik ya, kalau kita kembali lagi ke gambar ini adalah sebetulnya yang bisa dilakukan berbeda itu adalah apa?
kalau misalnya terjadi evaluasi atau monitoring yang secara lebih sering. Kan kenapa kita nggak ngecek pada saat di sini? Kan udah kelihatan, wah ini udah menyimpang atau ke sini. Nah, tinggal info ke bagian mana, minta bomnya di awal. Oke, itu beda. Nah, sehingga penyimpangannya cuma segini. Karena baru beloknya itu dari dalam organisasi penting sekali kita untuk monitor. Ini kira-kira nanti implikasinya apa? Implikasinya adalah kita harus punya yang namanya SMART goals tadi. SMART goals yang kita pantau. Dan gimana nanti menggunakannya, ya teman-teman saya nanti akan share lebih lanjut lagi gitu ya. Terhadap konsep-konsep gimana berkomunikasi, gimana teamwork, gimana kita melakukan perubahan, gimana melakukan cara-cara kreatif gitu kan, dan seterusnya. Nah, SMART goals, azan maghrib silakan sholat maghrib. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu untuk tanya jawab yang cukup panjang gitu ya. Dan saya sih siap aja karena maghrib di Jakarta agak ini ya, masih jam 6 kurang gitu. Spesifik. Jadi SMART goals itu adalah specific, measurable, agreed, realistic, dan trackable. Yang pertama, kalau kita bicara sasaran yang pintar atau smart, itu ada kualitasnya, ya ada kuantitas, jumlah, disebutkan gitu. Kita ingin mencapai jumlah anggota sekian dalam waktu sekian banyak. Kita ingin melatih sekian banyak orang sehingga mereka menjadi pemimpin yang ABC dalam waktu sekian. Jadi ada kualitas, ada kuantitasnya, dan ada unit ukurnya. Yang enggak betul dipahami dan disetujui. Nah, realistis, bener nggak bisa dicapai gitu? Ya, yang kalau objektif, kalau sasaran, kan di bawah tadi ya, kita lihat ya, sasaran itu, KPI itu di sini, di bawah. Ya, di bawah strategic objective bahkan, ini di bawah. Jangan sampai nggak bisa dicapai, tapi juga jangan terlalu rendah gitu. Kalau terlalu rendah juga kita nanti salah juga gitu. Dan yang paling penting adalah juga nggak kalah penting adalah juga dapat dievaluasi kayak tadi gitu. Kita bisa evaluasi apakah kualitasnya udah oke, jumlahnya udah oke, waktu yang dibutuhkan itu udah oke atau tidak. Ini penting sekali. Mau itu di sekolah, di organisasi profesi, mau itu di perusahaan, di pemerintahan, semua harus memiliki yang namanya SMART goals. Kira-kira itu. Jadi ini slide saya yang terakhir untuk menutup mengenai komitmen organisasi. Jadi komitmen organisasi tadi benar kata bapak-bapak dan ibu-ibu. Harus ada visi, harus ada misi, harus mengikat, harus kemudian membuat kita ingin tetap di sana, ingin untuk berkontribusi, ingin memajukan dan seterusnya, sehingga kita harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang jelas untuk kita capai bersama-sama dengan efisien dan efektif. Ke sore hari ini, nanti teman-teman saya yang akan mengupas lebih lanjut lagi. Itu untuk mengupas lebih lanjut apa yang saya bisa jawab, saya akan jawab, tapi sebagian besar nanti akan diinikan. Nah, saya untuk selanjutnya, nanti rekaman ini akan di-share, mudah-mudahan bisa di-share ya. Saya mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu
untuk sesi minggu depan. Jadi yang pertama menjadi member Orbitin, masuk ke website Orbitin karena kita banyak video-video di situ dan bisa diakses. Memang ada juga yang acara-acara yang sertifikasi dan lain-lain, tapi itu nggak usah diikutin dulu, nggak apa-apa. Yang penting bisa ngelihat video, kemudian ikut event kita yang lain-lain yang mungkin bisa berguna. Masuk ke websitenya Orbitin dengan seperti yang tadi HTTP yang ada di sini. Silakan kalau mau difoto, tapi nanti juga ini saya akan kirim ya. Jadi setelah, nah tugas bapak-bapak nanti apa yang saya akan diskusi lagi. Warahmatullahi